Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di hari ini. Kita berdoa. Tak berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan, tak habis-habis rahmatmu selalu baru tiap-tiap pagi. Dan inilah yang memungkinkan kami ada, dan kami kembali akan renungkan firman-Mu. Sekali lagi tuntun dan terangi hati kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Pengkhotbah 7 ayat 3. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah berkat kesedihan. Berkat kesedihan. Nah, tema ini ya terasa aneh ya. Orang bersedih, berduka, menangis kok disebut berkat. Kok disebut di sini berbahagia. Dalam Matius 5:4 dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, apakah ini tidak salah? Jawabannya jelas tentu tidak salah. Mengapa? Karena tentu Allah menciptakan organ dalam tubuh kita tidak hanya baik secara anatomi, tetapi juga fungsi. Dan Tuhan menciptakan mata, tetapi juga ada air mata di dalam, agar manusia dapat menangis, dapat mengeluarkan air matanya sehingga secara medis dan fisik metabolisme tubuh kita menjadi sehat. Karena kalau tidak maka kita bisa mengalami penyakit yang namanya glukoma. Ya, itu. Kemudian secara psikis dan jiwa, sel saraf dan hormon baik endorfin, testosteron terpuaskan, dan secara rohani ya, sensitivitas dan kepekaan kita akan hal-hal yang menyakiti, mendukakan hati Allah akan begitu besar. Yang kelak membuat kita semakin sadar akan perbuatan itu, makin berhati-hati dan semakin hidup takut akan Tuhan. Lagi-lagi kesedihan berguna bagi jiwa kita. Bukan berarti kita cari-cari kesedihan. Ya, kesedihan dapat menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri kita dan juga dalam diri Allah. Kesedihan membuat kita jujur menilai diri kita sendiri, juga membuat kita merenungkan motivasi, maksud, dan keinginan kita. Nah saudara, ketika kita berhadapan dengan kehidupan yang tentu akan semakin keras, di mana daya tarik dunia semakin kuat, menarik kita dan kita tetap bertahan untuk tetap mengasihi Tuhan, maka ingat, si jahat atau si iblis akan semakin bekerja keras dengan menggunakan tipu daya dan muslihatnya, melalui keadaan, melalui orang-orang di sekitar. Untuk apa? Untuk menekan kita, untuk memperdaya kita. Sehingga sebagai manusia kita akhirnya bisa merasakan penderitaan, merasakan kekecewaan, yang membuat kita sedih, yang membuat kita berduka, yang membuat kita kecewa. Kita bisa merasakan betapa sakitnya dilecehkan oleh orang, dicemooh, ditinggalkan, dianiaya, dan lain sebagainya oleh orang-orang, bahkan mereka yang menyebut dirinya Kristen, mungkin juga orang-orang terdekat kita. Maka di dalam keheningan hati kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar memahami penderitaan dan kesusahan hati kita ketika kita menangis? Dapatkah Ia benar-benar merasakan penderitaan kita ketika kita mengalami kesusahan dan menangis sepanjang malam? Nah saudara, ketahuilah, Yesus yang kita layani, yang kita sembah, itu juga pernah merasakan apa yang saat ini kita rasakan. Bahkan penderitaannya lebih berat dan lebih hebat lagi dari kita. Ia merasakan setiap jeritan hati kita. Sebab dikatakan dalam Ibrani 4:15, kita punya imam besar, dan imam yang kita punya itu adalah imam yang tidak berbicara, dia tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah saudara, air mata yang dicurahkan dari hati yang tulus pada saatnya akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah diubah menjadi penghiburan oleh Dia dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itulah di dalam Mazmur 126 ayat 1 dan juga 5. Di mana orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. Dan inilah yang harus kita sadari. Sebagaimana juga pemazmur berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu?
sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Mazmur 42 ayat 4, 56 ayat 9. Karena itu saudara tetaplah kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita dan kita akan mengalami penghiburan yang daripada Tuhan. Pengkhotbah 7 ayat 3 tadi berkata, bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Mereka yang tak ingin menderita, yang menyangkalnya, menganggap remeh atau mencoba untuk menghilangkannya dengan berbagai alasan, maka perasaannya tak akan tajam dan sikapnya acuh tak acuh. Mereka tak akan bisa memahami diri sendiri atau orang lain dengan baik. Maka jadi, saya sungguh-sungguh berpikir sebelum kita dipakai oleh Allah, pertama-tama marilah kita harus belajar untuk empati, untuk berduka cita, bersedih. Tentu ada masalahnya pasti. Karena berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur oleh Tuhan. Kita bisa lebih banyak belajar dari derita daripada tawa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami firman Tuhan ini dan bisa sungguh-sungguh menghayati dan menghidupinya, untuk supaya kita semakin hidup untuk peduli dan peka terhadap apapun, sehingga kita semakin diperkenankannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau mengajar kami untuk boleh belajar dari segala hal apapun, termasuk kesedihan. Karena di sanalah kami boleh mengalami akan hidup yang baik, tetapi juga lewat semuanya kami belajar untuk peka, peduli, dan juga perhatian, bahkan tahu apa yang dialami oleh orang lain. Sehingga dengan demikian, pelayanan dan setiap perbuatan kami boleh akhirnya layak diterima, karena semua yang kami buat berkenan di hati Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.